Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, hari Senin kita mulai belajar tarikh, yaitu sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah ringkas yang kita pelajari ini berasal dari tulisan Endang Saifuddin Ansori. Nanti dibantu dengan tulisan dari sejarah tarikh dari Khudaribik. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kesimpulan sejarah. Pada garis besarnya, tarikh Islam dapat dibagi atas 3 periode. Pertama, periode pra-Muhammad, mulai dari penciptaan alam Adam sampai dengan Nabi Isa. Jadi, sejarah sebelum Nabi Muhammad. Yang kedua, periode Muhammad, periode Nabi Muhammad. Yang ketiga, periode post Muhammad, yaitu Khulafaur Rasyidin, ya, post Khulafaur Rasyidin dan seterusnya sampai zaman kita sekarang. Periode Muhammad Rasulullah merupakan titik pusat sejarah Islam. Jadi tarikh Islam itu difokuskan kepada Nabi Muhammad. Tapi supaya kita mendapat gambaran yang lengkap tentang Nabi Muhammad, kita harus belajar sebelum ada Muhammad dan setelah Nabi Muhammad. Pada garis besarnya, periode Nabi Muhammad dapat dibagi atas 2 bagian. Pertama adalah periode Muhammad bin Abdillah. Muhammad sebagai anak seorang hamba Allah. Ya, lahir pada tahun 571, ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib wafat ketika Nabi Isa Nabi Muhammad 2 bulan dikandung ibunya. Jadi Nabi Muhammad sudah ditinggal wafat oleh ayahnya sejak beliau masih dalam kandungan 2 bulan. Ibunya namanya Aminah binti Wahab. Begitu juga wafat ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Berniaga ke Syria pertama ketika usia 12 tahun bersama pamannya Abu Talib. Kemudian ke Syria untuk kedua kali pada usia 25 tahun, tapi beliau posisinya sudah menjadi pedagang. Ya, menjadi pedagang dan bekerja dengan Khadijah. Nah, kemudian di usia itu juga beliau menikah dengan Khadijah. Menerima wahyu pertama 13 tahun sebelum hijrah dalam usia 40 tahun. Di usia 40 tahun beliau menerima wahyu pertama di Gua Hira, ya, yaitu yang surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, sampai di situ. Ayat yang pertama kali turun. Periode Muhammad Rasulullah pada garis besarnya dapat dibagi 2 bagian. Yaitu periode Mekah sejak beliau mengemban risalah ketika beliau berusia 40 tahun sampai dengan hijrah ke Madinah. Ya.
usia 53 tahun. Jadi ada periode Mekah, periode Madinah. Periode Mekah 13 tahun, periode Madinah 10 tahun. Periode Madinah sejak hijrah sampai beliau wafat pada Senin 19 Rabiul Awal, 8 Juni 632, dalam usia 63 tahun. Periode ini adalah periode pembinaan kaidah ibadah, muamalah, dan akhlak. Jadi periode Mekah itu adalah periode pembinaan akidah. Setelah beliau hijrah ke Madinah, baru periode muamalat, ya, periode ibadah, muamalat, dan akhlak. Periode syariat. Nah, jadi isi dari ajaran Islam itu ada 3 menurut penelitian: akidah, syariah, dan akhlak. Akidah disampaikan oleh Rasulullah saat beliau di di Mekah, menelan waktu 13 tahun. Kemudian ajaran tentang syariat dan akhlak ini disampaikan oleh beliau dalam tempo 10 tahun saat beliau di Madinah. Reaksi terhadap Muhammad bin Abdillah. Nah, gitu. Kalau orang memandang Muhammad ibnu Abdillah, bukan Muhammad Rasulullah, ya, segenap golongan manusia menerima kehadirannya. Kalau melihat Rasulullah dari sisi ibnu Abdillah, sampai beliau mendapat gelar dari mereka Al-Amin, yang jujur, yang terpercaya. Reaksi terhadap Muhammad Rasulullah. Segenap golongan manusia terpecah menjadi 3 golongan. Nah, setelah Rasulullah mendapat wahyu, manusia terpecah menjadi 3. Pertama, kaum mukminin yang mengimani risalah Muhammad. Tokoh utamanya adalah Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, kaum kafirin yang mengingkari risalah Muhammad. Tokoh terkemukanya adalah Abu Lahab. Ya. Yang ketiga, kaum munafikin, yaitu golongan yang tidak menerima kerasulan Muhammad, akan tetapi juga tidak menyatakan penolakan secara terang-terangan. Tokoh ekstrimnya adalah Abdullah bin Ubay. Tokoh moderatnya Abu Talib, paman Rasulullah. Faktor Muhammad Rasulullah adalah unsur mutlak dalam akidah Islamiyah setelah faktor tauhid. Ya. Keesaan Allah sebabnya faktor Muhammad Rasulullah adalah unsur mutlak dalam akidah Islamiyah setelah faktor tauhid, keesaan Allah. Jadi kedudukan Rasulullah itu tidak bisa dipisahkan dari tauhid kepada Allah. Karena itu syahadat ada 2. Asyhadu alla ilaha illallah dan anna Muhammadar Rasulullah. Sebabnya antara lain rukun pertama Islam, ya, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Terus salah satu rukun iman yang 4 ialah iman kepada para Rasulullah. Nah, rukun iman yang keempat kan amantu bi rusulih, iman kepada Rasulullah, ya. Salah satu rukun dari arkanul iman. Terus sumber norma dan nilai Islam yang pertama ialah Al-Quran, ya. Yang kedua adalah yang diturunkan kepada Rasulullah. Sumber norma dan nilai pertama yang pertama kali adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Maksudnya begini, kita tidak akan pernah tahu ayat Quran kalau bukan dari Rasulullah. Ya, kita tidak punya akses langsung kepada Allah seperti kita membaca buku, ya. Kita bisa beli di mana-mana. Tapi untuk menerima bahwa ini adalah wahyu Allah, itu berdasarkan keterangan Rasulullah. Kalau Rasulullah merupakan tokoh yang tidak jujur, bisa saja dia mengatakan apa yang diucapkannya itu adalah ayat. Tapi karena beliau adalah jujur, beliau bisa menjelaskan ini ayat, ini hadis. Bisa saja, semua hadis yang ngomong itu ayat. Kalau Rasulullah tidak jujur, ya. Jadi kita tidak boleh
percaya kepada Quran tapi tidak percaya pada hadis, atau terlalu sedikit. Ya, jadi kalau kita, contohnya ada orang yang ngotot hanya menerima Quran saja, nggak bisa dia, nggak bisa menjadi muslim yang baik. Karena praktek salat bagaimana? Praktek zakat gimana? Ya, karena dalam Al-Quran hanya disampaikan secara global saja gitu. Ya, rinciannya tidak ada. Kemudian sumber norma dan nilai Islam yang kedua ialah sunnah Rasulullah, yaitu segala perkataan, perbuatan, dan sikap Muhammad sebagai Rasulullah. Nah, banyak lagi ayat-ayat Quran yang mendorong dan memposisikan Rasulullah itu harus diterima. Contohnya, wa may yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Barang siapa yang taat pada Rasul, berarti taat pada Allah. Sebab kita tidak mungkin bertanya pada Allah, ya Allah, terus saya ngapain lagi? Ya kan? Kan itu dari hadis. Nah, jadi nggak bisa kita menempatkan Quran, mempercayai Quran, tapi tidak kepada Rasulullah. Dan banyak lagi. Nah ini, kalau tarikhnya ini kita baca, ini yang paling rendah ya. Nanti kita terus belajar yang lebih lengkap lagi. Ini yang paling rendah yang diajarkan di pesantren-pesantren. Min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Nabi Muhammad? Huwa Rasulullah ilan nasi kafah. Dia adalah utusan Allah kepada semua manusia. Beda dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, sifatnya regional. Karena itu ya, bisa terjadi dalam satu waktu Allah mengutus lebih dari satu Rasul. Ya, contohnya Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Lut. Ya kan? Nah, saat ada tamu datang kepada Nabi Ibrahim, selain memberitahu bahwa beliau akan punya anak dari Siti Sarah, yang lama dianggap sudah mandul ya, karena udah usianya uzur. Beliau juga menyampaikan, malaikat ini menyampaikan tugas rangkap. Selain menyampaikan berita di sini, dia juga ditugasi untuk membinasakan kaumnya Nabi Lut. Nah, jadi dalam waktu yang bersamaan, di sana ada Nabi Lut, di sini ada Nabi Ibrahim. Nabi Musa dan Harun ditugasi bersama. Dan begitulah seterusnya. Terus Zakaria dan Yahya. Ya, bapak dan anak. Tapi kalau Nabi Muhammad nggak ada yang bareng. Nggak ada nabi yang bersamaan dengan Nabi Muhammad. Tugasnya, ya kan? Nah, sehingga beliau ini diutus kepada semua manusia di segala penjuru. Wa akhirul anbiya, dan merupakan nabi terakhir. Sudah tidak ada nabi lagi. Jadi kalau ada yang sekarang ngaku-ngaku nabi, pasti bisa dibuktikan dia salah. Palsu pasti. Wa imamu rusul, dan merupakan imam dari rasul-rasul. Ini dibuktikan beliau saat Isra Mi'raj. Ya, beliau menjadi imam para Rasulullah pada utusan-utusan Allah. Ja'a bid-dini islami. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini adalah namanya dinul Islam, agama Islam. Agama Islam ini adalah agama yang juga disampaikan oleh semua Rasul dari Nabi Adam. Cuma sekarang selain pemeluk Islam, selain orang yang mengakui Muhammad sebagai Rasulullah, nggak ngaku. Ya, walaupun agama tauhid, maka yang termasuk agama samawi, agama langit itu ada 3. Yahudi, Nasrani, dan Islam. Padahal menurut ajaran Islam semuanya sama. Semuanya berasal dari Allah. Jadi selidik punya selidik, penamaan agama ya hanya Islam lah yang berasal dari Allah. Innad dina indal. Jadi menamai agama yang dibawa oleh utusan itu sebagai Islam, itu hanya ada pada Nabi Muhammad.
Ya, jadi sebenarnya penamaan Islam ini juga merupakan nama semua agama. Cuma sekarang kan nggak diakui, ya. Yang diakui Yahudi. Jadi penamaan Yahudi ini bukan dari Allah maksudnya. Penamaan agama Nasrani itu bukan dari Allah. Jadi kalau selidik punya selidik, Yahudi itu berasal dari keturunan Yahuda. Nasrani, Nasaret. Jadi merujuk ke tempat. Kalau Islam bukan nama, dia bukan nama Nabi Muhammad, dia bukan nama tempat. Ya. Semua agama ini kan merujuknya ke situ. Ya. Hindu karena dari Hindustan, Buddha karena dari Siddhartha Gautama yang bertapa di bawah pohon Bodhi, jadi Buddha. Tapi kalau Islam ini nggak ada nama benda, nama tempat, nama orang, nggak ada. Jadi betul-betul resmi dari Allah penamaannya. Peresmiannya dari Allah. Inna dina indallahil Islam. Itu bedanya. Alladzi la yaqbalallahu yaumal qiyamah dinan ghairahu. Yang agama yang Allah tidak akan terima di hari kiamat ya, selain agama itu. Jadi satu-satunya yang diterima oleh Allah adalah agama Islam. Ya, klaim seperti ini juga dilakukan oleh agama lain. Orang Buddha akan mengatakan yang diterima agama mereka. Orang Yahudi begitu, orang Nasrani begitu. Tapi tidak ada buktinya. Nah, kalau kita ada, ya, aghaira dini la yabghun wa may yabtaghi ghair Islam dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang mengambil agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima. Jadi perkataan tidak akan diterima itu bukan perkataan ustadz, bukan perkataan mubalik, bukan perkataan ahli-ahli, tapi Allah sendiri yang mengatakan itu tidak akan diterima kecuali Islam, itu Allah sendiri, bukan kita, bukan. Ya, jadi kita tidak mungkin ditegur Allah, ditegur oleh orang lain, jangan begitulah, toleranlah, jangan ngaku benar sendiri. Ini bukan. Yang ngaku begitu bukan kita, Allah. Itu persoalannya. Kalau tidak ada pengakuan Allah, ya, seandainya Allah mengatakan semua agama sama, yang penting menyampaikan kebaikan, ya, menyampaikan toleransi, menyampaikan persamaan, ya kita tidak akan menyampaikannya, gitu kan. Tapi ini yang menyampaikan begitu. Yang menyampaikan ini Allah sendiri. Wa huwa min nasli sadati Quraisyin. Beliau termasuk keturunan mulia. Jadi nanti ada hadisnya. Ya, Allah memilih Adam. Dari Adam itu Allah memilih Banu Kinanah begitu, ya. Nanti ada hadisnya. Dari Banu Kinanah terus Abdul Muttalib. Dari Abdul Muttalib akulah dipilih. Nah, jadi beliau keturunan terbaik dari suku Arab. Suku yang terbaik itu suku Quraisy. Ya. Orang yang terbaik dari suku Quraisy adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini nggak boleh diterus-terusin sampai laulahu lahalakal aflak apa gitu, keterlaluan. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, maka semua dunia hancur. Ya kita tidak boleh mendahului Allah, itu kan. Jadi sebelum dunia diciptain sudah ada Nur Muhammad. Itu saking ya memang betul Nabi kita ini Nabi terbaik. Tapi jangan sampai dikultuskan melebihi Allah, itu loh, nggak boleh. Melebihi penciptanya. Ini jadi ngelunjak namanya. Ya. Sampai apa itu disebut nurun fauqa nuri. Beliau adalah cahaya di atas cahaya. Padahal Allah menyatakan Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah cahaya langit dan bumi. Nah, kita tidak boleh saking menghormati Rasulullah sampai Allah dikalahkan. Ini tidak boleh terulang. Tidak boleh terulang seperti orang-orang Nasrani. Mereka mengkultuskan Nabi Isa sampai-sampai dianggap Tuhan. Nah, ini nggak boleh terjadi. Ya, pada orang Islam ya, tidak boleh.
Asyrafi Quraisyin, asyrafi qabilatin fi Makkahul Mukarramah. Beliau adalah kabilah yang paling mulia di Mekah. Wa yattasil nasabuhu bi Ismail bin Ibrahim. Sanad beliau, sanad keturunannya itu ittisal. Nyambung, ya. Nyambung dengan Nabi Ismail bin Ibrahim. Nah, jadi Nabi Ibrahim punya 2 istri. Ya, istri pertama Sarah, dulunya nggak beranak, bukan? Nah, kemudian punya istri lagi Hajar. Hajar beranak duluan. Nah, setelah melahirkan Ismail. Nah, setelah itu Sarah mengandung lagi, yaitu siapa? Yakub apa? Ishak punya anak Yakub. Dari Ishak inilah lahir Bani Israel. Dari Ismail lahir Qabilatul Arab. Nah ini ya, jadi semuanya itu merujuk kepada Nabi Ibrahim. Jadi artinya ketiga agama ini titik persamaannya di Nabi Ibrahim. Semuanya ngaku, sehingga itu jadi rebutan Ibrahim. Ibrahim itu orang Yahudi, kata orang Yahudi. Ibrahim itu orang Nasrani, kata mereka Abraham. Nah, kita juga begitu. Nah, tapi ini tidak bisa dibuktikan dengan data. Maka dalam ayat disebutkan yang paling memper, paling persis dengan ajaran Nabi Ibrahim adalah umat Islam. Di antaranya khitan. Ya kan? Tanda yang paling di ujung hidung itu khitan. Khitan itu ada dalam perjanjian baru. Yesus dikhitan 8 hari. Tapi anehnya orang Nasrani tidak khitan. Itu kan sudah tidak nyunah Rasulullah berarti kan. Rasul dia kan tidak nyunah itu. Kenapa? Karena khitan itu sudah dimansuh oleh paus. Nah, itu mereka ngomong begitu, sudah tidak. Babi haram. Itu ada di kitab mereka. Tapi kenapa orang sekarang makan? Karena yang dipakai bukan aslinya lagi. Nah, bukan kitab. Kalau Yahudi itu bukan kitab Taurat, tapi Talmud. Namanya Talmud yang dipakai sehari-hari. Nah, begitu juga kitabnya orang Nasrani bukan Injil lagi, tapi perkataan dari paus. Fatwa gereja. Nah, maka inilah oleh ayat dalam Quran, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka telah mengangkat rahib-rahib ya, serta orang-orang yang pintar sebagai Tuhan di sisi Allah. Di samping Allah. Jadi mereka telah menserikatkan orang-orang pintarnya itu. Nah, di zaman Rasulullah mereka menolak, ya Rasulullah, kami nggak pernah menyembah pendeta, kami tidak pernah menyembah para ahli ya. Rasulullah mengatakan bukan, yang dimaksud itu bukan menyembah, tapi mereka menyatakan halal, kamu halalkan, mereka menyatakan haram, kamu ikut haramkan. Nah ini ya, jadi menyalahi perintah Allah. Nah kita tidak boleh begitu. Kalau oleh Rasulullah dihalalkan, kita harus halalkan. Kalau diharamkan, harus diharamkan. Meskipun ulama berbeda pendapat. Nah, tidak boleh kita mengulangi kesalahan umat terdahulu. Kita lanjutkan. Tarbiyatuhu wa wafatu jaddih. Diasuhnya Nabi Muhammad, tarbiyah, serta wafat kakeknya. Qama bitarbiyati ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Muttalib. Yang mengasuh ya, mendidik Rasulullah setelah kematian ibunya ya, adalah ayahnya, kakeknya. Ya, apa kelewat ya? Kelewat. Wiladatuhu wa rada'atu. Kelahiran serta pengasuhan
pengasuhan Rasulullah. Wulida sallallahu alaihi wasallam di Makkah yaumal itsnain. Dilahirkan Nabi Muhammad ya hari Senin. Tsani Asyar, tanggal 12 min Rabiul Awal. Dari bulan Rabiul Awal. Amal Fili. Tahunnya disebut dengan tahun gajah. Ya, karena pada saat Rasulullah lahir ada Raja Habasyah yang berniat menggempur Ka'bah. Bukan sekedar menggempur, memindahkan sebenarnya, memindahkan. Karena potensi ekonominya sangat baik. Ya, Mekah ini telah mengundang orang dari jauh datang. Jadi tempat keramat disebutnya masabah. Dalam Quran sebutnya masabatan linnas, tempat keramat akan jadi kunjungan. Nah, kalau orang sudah berkunjung ke satu tempat, wah itu potensi ekonominya besar. Ya, kalau di Indonesia ini di Bali, karena Bali itu punya magnet yang berbeda dengan tempat lain. Ya, tapi ya itu arahnya yang tidak sama dengan kita ya. Kalau ini betul-betul tauhid, maka potensi ini sudah dibaca oleh Raja Habasyah. Lalu beliau menyiapkan pasukan, ingin menggempur Ka'bah, nanti dibangunnya di negara dia. Jadi supaya ke sana. Nah, tapi itu setelah ada gajah-gajah besar datang, Abdul Muthalib yang menjadi kakek Rasulullah merasa teman-teman dan keluarganya tidak mampu untuk mempertahankan Ka'bah dari serangan Raja Habasyah. Maka beliau pun berdoa, wahai Tuhan Ka'bah, kami diamanati untuk menjaga rumahmu. Tapi hari ini ya, Raja Habasyah ingin menghancurkannya. Maka karena kami tidak mampu, kami serahkan lagi kepadamu. Nah, konon si gajah ini setiap dihadapkan ke Ka'bah, dia mogok. Nggak mau. Tapi kalau dihadapkan ke tempat lain, mau dia bergerak. Ya. Maka di tempat itu juga Allah tidak menggunakan tangan manusia untuk mengusir Raja Habasyah. Nah, itu diabadikan dalam surat Al-Fil, ya, surat gajah. Tarmihim bihijaratim min sijil. Allah melempari mereka bihijarah, dengan batu dari sijil. Nah, apa gerangan batu dari sijil yang menjadi alat lempar Allah untuk membinasakan pasukan gajah ini? Ini menimbulkan beberapa pendapat. Ada yang menyatakan penyakit cacar katanya. Jadi Allah kirimkan penyakit cacar. Jadi sehingga kenapa petunjuknya dari penyakit cacar? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Karena Allah menjadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat. Jadi tubuh mereka itu binasa seperti daun dimakan ulat. Ya kira-kira apa yang Allah kirimkan menjadikan tubuh manusia seperti daun dimakan ulat? Cacar katanya. Ya, tapi versi lain menurut tafsir Jalalain, Allah melempari mereka itu dengan batu dari neraka. Jadi batu betul-betul batu dari neraka. Bahkan di batu itu ada namanya katanya. Nama yang menjadi target. Ya wallahu a'lam, kita tidak menjadi saksi ya. Nah, itulah versi-versi tentang tafsir yang ditulis oleh para ahli. Singkatnya, kelahiran Nabi Muhammad ini disebut dengan tahun gajah. Karena pada waktu itu memang belum ada penanggalan. Nah, itu ya. Nah, kita juga mungkin begitu. Pokoknya waktu merdeka itu tahun berapa itu. Nah, Geger Cilegon contohnya. Nah, digunakan fenomena untuk mengingat. Wa sumya amu wiladati amal fil. Dinamailah tahun kelahiran Rasulullah itu dengan tahun gajah. Li'anna malikal Habasyah arsala ama wiladatihi jaisan ila Makkah lihadmil Ka'bah. Karena Raja Habasyah mengirim ya pasukan gajah pada hari kelahiran Nabi Muhammad. Mengirim apa? Jaisan ila Makkah, bala tentara ke Mekah.
lihat mil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Untuk apa dihancurkan? Untuk dipindahkan. Jadi dihancurkan, dia pindah ke sono supaya orang berkunjung ke negaranya. Karena dia melihat itu potensi ekonomi. Bangsa Indonesia juga ada niat. Ya, ini dari Jamaah Islam Nusantara. Jadi ke depan ini hajinya jangan ke sana lagi. Jadi cukup di satu tempat, nanti kita bangunin tempat itu. Seperti itulah. Nah, bisa ke situ kan. Ya, sebab itu potensi ekonominya besar. Nah, dulu kan ada cerita-cerita, ngapain harus ke sana? Lebih baik dananya dipakai untuk ziarah. Ya. Karena ada beberapa tahun yang nggak diberangkatin, tapi tetap tidak bisa menghalangi keyakinan umat Islam. Tetap yang sah mah tetap di sana. Mereka tidak terpengaruh, nggak marem gitu. Ya, tetap aja ke sana. Ya, jadi semangat untuk berangkat ke sana itu luar biasa. Ya kalau kita orang kota, orang yang berpendidikan mungkin pikirannya, logikanya normal. Tapi orang-orang yang di kampung, semangat Islamnya tinggi itu sampai jual-jual rumah untuk berangkat ke sana. Bahkan mereka membiayai haji itu sampai langsung kontan. Mereka berpikir mungkin kalau kontan itu bisa lebih cepat apa gimana. Jadi nggak langsung dibayar lunas. Nggak kredit seperti kita. Wa kana fihi filun azim. Pada pasukan Habasyah ya yang dipimpin oleh rajanya itu ada filun azimun. Gajah-gajah yang besar. Ini gajah Afrika ya. Jadi kalau kita pengen mengorek-ngorek hubungan agama Buddha dengan Islam itu betul-betul terlihat ya di kelenteng Semarang. Kelenteng Semarang. Kan itu berdiri patung besar Laksamana Cheng Ho yang sebenarnya sudah muslim. Kemusliman Cheng Ho ini ditulis oleh mereka. Jadi mereka nggak mengklaim bahwa Cheng Ho itu Buddha, tapi tetap disembah sama dia. Jadi patungnya mungkin lebih tinggi dari masjid ini, gede banget. Nah, di kelenteng itu ditulis di belakang itu sejarahnya. Sejarah Cheng Ho ini siapa? Nah, itulah sebabnya ya mereka itu dengan orang Islam nggak ada gesekan. Beda ini Buddha sini dengan Buddha yang ada di Thailand tuh beda. Di sini nggak nyerang. Kata orang sih menurut para ahli karena jumlah mereka sedikit. Mereka juga berpikir kalau nyerang ya cuma dipites doang. Tapi kalau menurut sejarah memang ada kaitan sejarah. Jadi pernah bekerja sama Cheng Ho ini ya, tetap baik pada orang-orang Buddha. Tidak memaksakan. Nah, memang kan orang Islam itu jiwanya kan la ikraha fiddin. Ya. Kalau mereka pengen ya diterima, kalau enggak ya enggak. Nah, Cheng Ho ini sudah begitu besar menurut Laksamana Cheng Ho. Nah, itu tewas di laut ketika ada minta bantuan dari Kesultanan Aceh. Itu ya, dibuat patung besar-besaran di sana. Kita lanjutkan. Fa ahlakallahul jaisha, maka Allah pun menghancurkan pasukan tersebut ikraman liwiladatin nabi. Nah, kalau menurut di sini karena ikram, memuliakan kelahiran nabi. Jadi semua keributan akan menjadi ketenangan waktu Rasulullah lahir. Ya. Kalau di dunia orang Nasrani mah itu sudah ada tanda-tandanya. Jadi kalau lahir Nabi itu ada tandanya. Contohnya bintang tertentu akan muncul. Jadi orang Yahudi sudah melihat ke langit, wah ada Nabi lahir. Kita harus cari. Itu sebabnya ada seorang rahib saat beliau nanti ke Sam, masih remaja ya, Rasulullah bersama pamannya Abu Talib. Itu sudah dibaca oleh seorang pendeta. Pertama beliau melihat
ada awan yang selalu bergerak. Di tengah terik yang begitu panas, ya, kabilah dari Abu Thalib ini, untuk niaga ya, itu ada awan yang selalu bergerak, menaungi bocah, kan masih remaja. Maka dipanggil. Ada yang tertinggal nggak dia ngelihat awan? Tanda-tanda alam. Ini ada orang yang disebut dalam kitab mereka, panggil. Ada ini. Dilihat, penasaran. Boleh saya buka? Saya masih penasaran nih. Karena ini menurut tanda-tandanya nabi. Di antara rombongan Anda ini ada nabi. Calon nabi. Tapi saya masih penasaran. Itu kan tanda alam. Tapi Allah beri lagi tanda pada tubuhnya. Maaf, saya bukan berniat jahat, tapi saya ingin nyocokin. Nah, dibukalah punggung Rasulullah, ada merongkol kata di sini. Kalau nabi-nabi selain Nabi Muhammad, adanya di tangan, lengan. Tapi kalau Nabi Muhammad di sini, punggung katanya. Nggak tahu bagaimana bentuknya. Ya begitu dibuka, wah benar ini. Udah, cepet. Jangan dibawa ke kota. Ini kalau terbaca oleh orang Yahudi, pasti akan menjadi target pembunuhan. Jadi alam ikut memberikan tanda. Ya, jadi kelihatan, kemanapun beliau pergi selalu dinaungi awan. Nah itu dari kecilnya sih sudah ada tanda begitu. Ini kan keajaiban ya. Jadi mukjizatnya sudah mulai terkenal, mulai terlihat. Wa arda'athu ba'da ummihi Suwaibah Aslamiyah. Dan beliau kemudian disusui ya, setelah ibunya oleh Suwaibah Aslamiyah. Khadimatu ammihi Abu Lahab. Suwaibah ini adalah khadimahnya paman Rasulullah, Abu Lahab. Ya, jadi khadimah, pelayan dari paman beliau, Abu Lahab. Jadi waktu itu kan Abu Lahab belum menentang kan, karena masih melihat beliau sebagai ponakan. Beliau juga sayang. Gitu. Nah, ini beliau menyerang Rasulullah setelah Rasulullah menyampaikan risalah. Nah, tadi itu memandang Rasulullah sebagai Muhammad Rasulullah, ditentangnya. Tapi kalau Muhammad bin Abdillah nggak ditentang. Karena bagaimanapun dia adalah keponakan. Ila ambala ka umru arba sanawat. Sampai beliau umurnya 4 tahun. Nah, ini bukan berarti Rasulullah disusui setelah 2 tahun, bukan. Ya. Tapi setelah beberapa bulan, ini kebiasaan orang Arab mencari ibu susu. Ya, dalam Quran juga dibenarkan, tugas menyusui itu adalah tugas yang diemban oleh ayah. Ya, memastikan bahwa air susu masuk ke dalam tubuh seorang bayi, itu tugas seorang ayah. Nah, kalau dilihat itu air susu bisa didapat dari istrinya, ya sudah tenang. Tapi kalau nggak didapat, maka dia harus mencari. Kenapa Rasulullah tidak disusukan dengan binatang? Tidak, dengan manusia. Ya, jadi kenapa nggak dipilih binatang? Seperti kita kan kalau seseorang yang istrinya tidak bisa mengeluarkan air susu, maka dicarikan susu formula. Bagaimana kan bukan orang itu kan, bukan bersumber dari manusia. Tapi kalau orang Arab enggak, carinya manusia. Jadi ada pasar ibu susu. Ya. Ini tentu saja dilakukan oleh ibu-ibu yang kelebihan air susu. Nah, kadang-kadang dia anaknya ya terlalu sedikit nyusunya. Jadi dia punya stok yang lebih banyak. Nah, sehingga dijual. Nah, dengan menyusui anaknya nanti diberi upah. Nah, jadi ngupain dari kelebihan air susu. Ya, kita harus ketahui bahwa kalau produksi susu itu over, ini akan membuat sakit. Payudaranya sakit. Udah mestinya disusui, produksinya banyak, tapi bayinya belum mau. Nah, itu makanya mereka lakukan dengan cara begitu dulu ya. Wafatu ummihi wa hadanatuhu. Wafat dari
ibu beliau dan perawatan beliau selanjutnya. Tuwafiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sadisa min umri. Ibunya wafat ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Wahya raji'atu minal Madinah. Saat Rasulullah diajak ibunya untuk silaturahmi kepada saudara-saudara ayahnya. Jadi saudara ayahnya itu di Madinah. Nah, diajaklah Nabi Muhammad SAW saat beliau usia 6 tahun. Diajak ke sana. Sowan ya. Pulang dari Madinah, dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah, ada di satu kampung namanya Abwa. Nah, beliau wafat di situ. Ya. Nggak kuat melanjutkan perjalanan pulang, beliau meninggal. Maka dikuburlah di Abwa. Kalau zaman kita sekarang langsung dibawa ke Mekah kan pasti. Tapi nggak tahu bagaimana kendaraan waktu itu mungkin masih masih sederhana. Jadi mungkin ditempuh masih jauh, mayatnya dibawa-bawa ini kan bau. Maka itulah dikubur di satu tempat di Abwa. Nah, satu kampung namanya. Waqad zahabat ilal Madinah li ziarati qabri abihi wa ma'aha jadduhu Abdul Muttalib. Rasulullah, ibu Rasulullah ini, Aminah ya, itu membawa Rasulullah ke Madinah untuk berziarah, membawa Rasulullah berziarah ke kuburan ayahnya. Dan pada waktu itu beliau didampingi oleh kakeknya Abdul Muttalib. Nah, jadi bareng sama kakeknya ke Madinah. Waqad dufinat bil Abwa. Nah, kemudian dalam perjalanan pulang, beliau sakit, ya, kemudian wafat. Tapi ada yang mengatakan wakila kana maha Ummu Aiman. Katanya yang menyertai ibunya itu adalah Ummu Aiman bersama Abdul Muttalib ya, kakeknya. Fahadanathu Ummu Aiman. Nah, maka setelah Rasulullah ditinggal wafat oleh ibunya, maka pengasuhan Rasulullah dialihkan kepada Ummu Aiman. Khadimatu abihi Abdillah. Nah, kalau Ummu Aiman ini memang pembantu dari ayahnya, Abdullah. Tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi. Pengasuhan Rasulullah serta wafat kakeknya. Qama bitarbiyati wa ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Muttalib wa kana yuhibbuhu aktsara min hubbi li auladi. Setelah Rasulullah ditinggal wafat oleh ibunya, maka yang mengasuh Rasulullah adalah kakeknya, ya, Abdul Muttalib. Beliau sangat menyayangi Rasulullah lebih daripada anak-anaknya. Ya, karena status Rasulullah cucu ya. Iyalah. Jangankan Abdul Muttalib, orang sekarang pun lebih sayang cucu daripada anak. Kalau cucunya sudah lahir ya. Karena itu kadang-kadang menimbulkan dua komando. Ini yang tidak boleh. Ayahnya nyuruh sesuatu, kakeknya marah. Ya, biasanya orang tuanya melarang, kakeknya nggak melarang. Ini kan jadi dua suara. Ini yang tidak boleh pada seorang anak. Kita ikut campur. Ya. Ayahnya mendidikkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai luhur, harus begini, disiplin tertentu. Kakeknya ngacak-ngacak, udah nggak perlu begitu. Nah ini, apalagi di depan anaknya, di depan cucunya. Ini akan menimbulkan split, ya, pecah jadinya. Jadi si anak atau cucu ini akan berpendapat, wah, kalau saya begini, sama ayah nggak boleh, tapi sama kakek boleh. Sehingga saat dia dimarahi ayahnya, dia lari kepada kakeknya. Ya, minta bantuan, minta sokongan. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Kita tidak boleh terlalu banyak ikut campur. Kecuali masalah-masalah yang prinsip. Ya, contohnya, sudah wayanya sholat, umurnya sudah lebih dari 10 tahun, ya, kemudian orang tuanya, jangan Pak, jangan dibangunin Pak, biarin aja dia istirahat. Itu nggak boleh. Kalau itu terjadi di depan kita, kita harus
memberi nasihat, nggak boleh begitu. Ya, tapi sekali lagi, komandonya itu harus tetap ayahnya atau ibunya. Nggak boleh kita. Udah nggak usah gitu-gitu. Nah, kalau intervensi ini yang membuat dua suara. Nah, itu buruk ya. Qama bi tarbiyati wanda wa fiti ajabtu an wa kana yuhibbu wa lamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam samaniya sanawat mata jadduhu. Nah, tadi kan saat beliau usia 6 tahun ibunya wafat. Setelah ibunya wafat, maka beliau dirawat oleh kakeknya. Tapi kakeknya merawat beliau tidak lama, hanya 2 tahun. Ya, di usia 8 tahun kakeknya pun wafat. Nah, setelah merawat beliau setelah kematian ibunya selama 2 tahun. Wa kana wa ba'da wafati jadihi kafalahu ammuhu Abu Talib. Setelah ditinggal wafat oleh kakeknya, pengasuhan Rasulullah ya diserahkan kepada pamannya Abu Talib. Nah ini di tangan Abu Talib cukup lama ya. Sampai beliau usia 50 apa? Di tangan Abu Talib ini. Sampai dinikahin, setelah nikah masih disokong. Ya. Yaitu ketika mendapatkan serangan-serangan dari sukunya, ya, dari masyarakatnya, itu selalu dibela oleh Abu Talib. Wa kana faqirun fawasa Allah rizqahu. Abu Talib ini dilihat dari saudara-saudaranya, beliau adalah orang yang fakir. Orang yang kekurangan. Tapi Allah membuat beliau lapang rezekinya setelah Rasulullah dirawat. Nah, diasuh oleh beliau, ya, maka rezeki Abu Talib pun sedikit demi sedikit naik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammi qani'an qasamahullah wa yassarahu lahu. Selama dirawat ya atau diasuh oleh pamannya, beliau hidupnya itu qani'an. Tidak pernah komplain Rasulullah, nerima apa adanya. Tidak banyak menuntut. Wa yassarahu ladzalika, maka kemudian Allah mentakdirkan hidup Abu Talib kesejahteraannya meningkat. Nah, dengan katanya itu apa? Peternakan kambingnya semakin luas, semakin banyak. Berkahlah setelah merawat, mengasuh Nabi kita. Ra'yuhul ghanam wa safaratu al-ula ila Syam. Penggembalaan kambing serta perjalanan beliau ke Syria. Kana sallallahu alaihi wasallam fi sighari tar'al ghanam. Di saat kecilnya, di waktu kecilnya Rasulullah suka menggembala kambing. Li ahli Makkah, untuk penduduk Mekah. Nah, dengan menggembalakan kambing itu beliau mendapat upah. Ya, itulah untuk menolong hidup beliau, meringankan beban pamannya Abu Talib. Ya, jadi sejak kecil, ya'ishu minha, beliau hidup dengan ujrah, dengan upah menggembalakan kambing. Walamma balaghatasi amin umrihi safara ila Syam ami Abi Talib bitijara. Saat di usia 9 tahun, ya, beliau kebetulan ikut perjalanan Abu Talib untuk berdagang ke Syam di usia 9 tahun. Walama qaruba min Busra ra'ahu rahib Buhaira. Saat beliau dekat Basrah, ya, sekarang Basrah juga masuk wilayah Arab Saudi ya. Basrah itu Irak. Masuk negara Irak ya sekarang ya. Jadi dulu tuh Basrah, Iran, Irak, Arab Saudi itu satu negara dulu. Ya, karena dipecah oleh Inggris. Inggris lah yang memecah negeri-negeri Islam. Jadi dulu Iran, Irak, Arab Saudi sampai ke sana. Palestina itu satu negara. Namanya Jaziratul Arab. Jazirah Arab dulu namanya. Jadi Arab Raya ya. Kalau sekarang kan ada Inggris Raya. Arab Raya dulu. Nah, saat beliau mendekati kota Basrah, ra'ahu rahib.
Nah, mungkin perjalanan ke Damaskus itu melintasi situ, ya, jalurnya. Di tengah perjalanan ada seorang rahib namanya Buhairah yang melihat Rasulullah. Fa akhbara ammahu bi anna sayakun akhiral anbiya. Lalu rahib ini memberitahu Abu Talib, ya, agar cepat pulang. Ini di sini tidak disebut. Ada satu sejarah yang mengatakan, ada satu buku sejarah. Buhairah ini mendesak Abu Talib supaya membawa Nabi Muhammad cepat pulang lagi. Bukan artinya cepat selesaikan tapi pulang, bukan. Pulang lagi ke Mekah. Maksudnya jangan sampai nanti ada disam. Jangan sampai terlihat orang Yahudi. Ya, persoalannya karena ada fenomena alam. Kalau dia apa istilahnya tampil dalam bentuk anak-anak sih tidak akan bikin curiga. Persoalannya alam ini ikut, ada tanda-tandanya itu tadi, selalu diikuti oleh awan. Sehingga bikin curiga orang. Nah, ini kalau dibaca oleh orang Yahudi, ini akan dijadikan target pembunuhan. Maka Buhairah ini mengatakan cepat pulang. Wa talaba minhu ayarji'a bi khaufan alaihi min aduwin yaraqabahu. Dia minta ya kepada Abu Talib agar cepat membawa pulang Nabi Muhammad SAW. Khaufan, karena mengkhawatirkan Nabi, min aduwin yataraqabahu, yaitu dari musuh. Ya, usia segitu musuhnya apa? Gitu. Ya, Nabi Muhammad itu musuhnya apa? Wong dia terkenal dengan orang yang jujur, gitu kan? Nah, ini maksudnya Buhairah ini membaca fenomena alam. Nanti kalau bisa dideteksi oleh orang Yahudi, ini akan menjadi target pembunuhan. Kenapa Yahudi sampai bersikap seperti itu? Apa yang perlu dikhawatirkan dari seorang anak-anak kok jadikan target pembunuhan? Kan dia nggak mengganggu. Malah lucu mah iya gitu kan. Nah, ini karena ada di buku mereka. Nabi ini akan bikin kacau nantinya. Ya, akan berhadapan langsung dengan banyak kasus dengan orang Yahudi. Akan bikin masalah gitulah. Nah, ini sudah dibaca di buku mereka. Wa qad istadalla ala nubuwatihi bi alamatihi allati fi kutubi ahli kitab. Nah, Buhairah mendapat kepastian bahwa Muhammad ini adalah calon nabi itu karena ada tanda-tanda yang bisa dilihat, yaitu tadi kalau di alam raya ada awan, kalau di tubuh beliau itu ada daging menonjol ya di punggungnya sini, katanya itu sih cap kenabian. Nah itu, jadi tapi saya belum yakin nih kalau dilihat dari awan ini seperti ini Nabi terakhir yang dijanjikan dalam kitab kami. Tapi penasaran, boleh saya membuka pakaian beliau sebelah atas? Boleh, boleh. Ketika dibuka itu katanya ada daging yang menonjol. Ya. Safratu Tsaniyah ila Syam. Perjalanan beliau yang kedua ke Syam. Fil khamisati wal isrin min umri sallallahu alaihi wasallam safara ila Syam marratan tsaniyatan fi tijaratil sayyidati Khadijah. Berbeda dengan perjalanan beliau di usia 9 tahun, di usia 25 tahun beliau kembali lagi melakukan perjalanan tapi statusnya sudah menjadi pedagang. Ya, mengambil barang-barang dari Khadijah. Jadi beliau jualan tapi barang-barangnya dari Khadijah. Kulakannya gitu. Ya. Wa kana dzata syaraf wa malin. Khadijah ini adalah seorang janda yang mulia ya, serta kaya, punya harta yang banyak. Tasta'rijal fi maliha. Beliau suka mengupahi ya, suka memberikan modal kepada orang untuk jualan, asal barang-barangnya kudakan pada beliau, ayo dijual-jualin. Gitu ya. Si Khadijah ini.
Wa qad ikhtarathu li hadzal amal li'anna sami'at bisidqihi wa amanatihi wa akhlaqihi syarifah. Rasulullah dipilih beliau untuk berdagang karena beliau mendengar berita tentang Rasulullah. Berita apa? Berita tentang akhlak beliau. Jujur ya, orangnya jujur dan amanah. Wa kana ma'ahu khadimuha Maisarah. Beliau pergi ke Syam ditemani oleh anak buah dari Khadijah namanya Maisarah. Faba'a wabta'a wa raja'a biribhin azim. Beliau berjual beli di sana. Jadi beliau bawa barang-barang Khadijah ke Syam, nanti pulangnya bawa barang-barang Syam untuk dijual ke Mekah. Ya, jadi bolak-balik dapat untung. Dari sini bawa barang yang kurang, ya, masih langka di Syam. Kemudian produksi Syam beliau bawa lagi ke Mekah untuk dijual ke Mekah. Sini dapat, sana dapat. Nah. Zuwajuhu bisayyidati Khadijah. Ba'da rujuhi bisyahrain min safrati tsaniyah tazawaja bisayyidati Khadijah wa hiya allati khatabathu. 2 bulan setelah kepulangan beliau dari perjalanan dagang ke Syam, ya, beliau pun menikah dengan Khadijah. 2 bulan saja. Kenal Khadijah cuma 2 bulan, lalu dilamar. Yang melamar ini adalah Khadijah. Karena melihat kejujuran beliau ya, daya tarik, daya pikatnya tinggi kan. Wa kana umruha, nah ini berbeda dengan kebiasaan kita, yang kaya ini Khadijah. Kan jarang ada orang kaya yang mencari suami karena akhlaknya, bukan karena kekayaannya, kan jarang kan. Wa kana umruha arba'ina sana. Umur beliau adalah 40 tahun. Nah ini sudah waktu. Kita lanjutkan pada pekan mendatang. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya? Nah demikianlah hadirin sejarah Rasulullah secara ringkas. Nah, ini kalau dirinci dari buku-buku yang lain banyak ya. Tadi tapi singkatannya itu. Jadi sejarah Islam ini dibagi 3. Sejarah sebelum Nabi. Kemudian sejarah Nabi dan sejarah setelah Nabi. Kita akan lihat ya, gerak perubahan yang dilakukan oleh Nabi. Nabi merubah dari yang buruk menjadi baik. Setelah baik, buruk lagi. Setelah beliau wafat. Ya. Setelah beliau wafat kan ada pembunuhan-pembunuhan. Nah itulah. Kemudian nanti sadar lagi orang Islam, baik lagi. Turun lagi, naik lagi, turun lagi, begitu. Aduh, grafiknya. Nah sekarang ini apa naik apa turun, nggak ada yang meneliti grafik ini. Bisa dilihat dari sejarah itu. Ya, dari 0.0 naik terus naik sampai di ujungnya. Kemudian setelah Rasulullah meninggal, turun sedikit, naik lagi. Demikianlah. Semoga Allah menganugerahi pahala yang berlimpah untuk kita semua. Semoga Allah menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah menganugerahi masa depan yang cerah untuk putra-putri kita, membimbing mereka menjadi generasi yang salih dan salihah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.